Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang membuat CRUD di NetBeans bagian 3 pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membuat ada tombol tambah, terus ada tombol refresh, kemudian menampilkan data di dalam tabel, dan lain-lain. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menambahkan tombol hapus dan tombol edit. Pertama-tama kalian buka NetBeans kalian terlebih dahulu. Setelah itu, kalian buka project kalian yaitu testcrud 1. Kemudian yang from main, klik 2 kali. Setelah tampil seperti ini, kita akan melakukan tombol hapus di sini. Caranya klik kanan, kemudian event, action, dan pilih action performed. Nah, jika sudah, di sini dilihat ini adalah button hapus. Kemudian kita masukkan coding di sini yaitu integer baris sama dengan tabel. Tabel ini adalah nama tabel yang sudah kita namai, get selected row. Kemudian jika baris sama dengan tidak sama dengan 1, maksudnya, maka di sini dimasukkan string, diperkenalkan terlebih dahulu, nis sama dengan tabel get value-nya pertama barisnya dulu, setelah baris kemudian yang ke 0, to string. Nah, seperti ini. Setelah itu string SQL ini gunanya untuk menghapus delete from, tabelnya namanya adalah tsiswa kan kemarin, where yang menjadi kata kuncinya adalah atau primary key-nya adalah nis. Jadi yang dihapus berdasarkan nis-nya, seperti itu. Setelah itu integer status koneksi db titik execute. Nah, ini setelah itu jangan lupa kita tambahkan if lagi di sini. If jika statusnya itu sama dengan 1 seperti ini, maka sama J option pen. Nah, tinggal kita kopikan saja di atasnya ini. Atau kita kopikan langsung, ini tidak masalah. Nah, dari sini kita kopikan, kita hapus terlebih dahulu biar cepat, tinggal dipaste di sini. Nah, kita tata terlebih dahulu. Jika statusnya sama dengan 1, maka nanti data berhasil dihapus, bukan ditambah. Sukses. Kemudian, jika tidak, else, maka data gagal dihapus. Seperti itu. Select data ini gunanya untuk merefresh, jangan lupa untuk merefresh biar tabelnya bisa tampil datanya. Seperti itu. Setelah itu, di sini kita tambahi else lagi. Else, kopikan yang ini. Berarti ini peringatannya adalah pilih baris data terlebih dahulu. Nah, ini kasih peringatan error. Ini diganti warning saja. Soalnya ini peringatan. Seperti ini. Kemudian yang atas juga kita ganti warning. Nah, seperti ini. Tuh, kita cek salahnya di sini. Oh, sorry, ini kurang, namanya add
pada baris keberapa. Kemudian ini varnish, jangan lupa tanda plusnya. Nah, sudah, berarti ini adalah coding dari hapus itu sendiri. Sekarang kita coba, jangan lupa sumnya dihidupkan. Jika tidak hidupkan, maka program akan error. Setelah menyala seperti ini, kita coba jalankan. Klik kanan, run. Atau bisa juga diklik shift plus F6. Silakan ditunggu. Nah, kemudian kita refresh terlebih dahulu apakah ada datanya. Nah, sudah ada. Nah, kemudian kita coba menghapus salah satu result. Kita hapus, klik hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, otomatis si result itu akan hilang datanya. Kita klik refresh, tetap sudah hilang datanya berarti. Seperti itu. Nah, jika kita ingin lebih yakin, kita cek di database-nya. Kita masuk di localhost phpMyAdmin. Kemarin database-nya kita beri nama db test root kalau nggak salah ya, atau db test koneksi kalau nggak salah. Kita cek dulu, atau kita cek di sini di koneksi kita biar lebih yakin. Nama database-nya adalah db test koneksi ternyata namanya. Kita cek di sini, cari db test koneksi, kemudian kita cek di tabelnya apakah sudah muncul. Berarti tadi ada 3. Nah, si result berarti sudah terhapus, berarti sukses terhapus. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, kita coba jalankan seperti tadi. Klik kanan, kemudian klik run. Nah, di sini kan datanya hilang, padahal datanya tadi ada. Kenapa kok harus butuh di refresh seperti ini? Karena di sini tidak ada, di from main-nya tidak ada pemanggilan select data pada saat permulaan. Caranya bagaimana? Di from main sini langsung dipanggil namanya select data. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Jika kita jalankan lagi. Nah, otomatis akan muncul seperti itu tanpa kita harus klik refresh ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tombol edit. Bagaimana caranya? Nah, pertama-tama kan tadi hapus sudah berhasil, tambah sudah berhasil, refresh sudah berhasil. Sekarang kita menambahkan untuk tombol ngeditnya lah. Untuk tombol ngedit itu kita harus klik terlebih dahulu tabelnya agar dapat muncul di sini datanya. Bagaimana caranya? Di sini klik kanan, kemudian pilih event, pilih mouse. Setelah pilih mouse, pilih yang mouse click ini. Silahkan diklik. Nah, kemudian dicari mouse click. Nah, di sini. Jika sudah, masukkan coding lagi. Integer baris sama dengan tabel get selected row. Nah, seperti ini. Selected row. Kolom ini. Nah, kemudian tambah kondisi lagi. Jika barisnya tidak sama dengan 1, maka txtf niche, kan di sini ada niche-nya, set text, ini maksudnya akan menampilkan ke text field-nya dari yang kita klik di tabel, maka akan masuk ke text field-nya. Seperti itu maksudnya. Kemudian titik, jangan lupa to string. Seperti ini, di parameternya tadi. Nah, dan seterusnya ini tinggal di copy saja. Ini sudah, ini kan text field juga, untuk nama kan text field juga, jadi cuma diganti nama. Jangan lupa barisnya menjadi 1, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada permasalahan. Kenapa permasalahan? Karena di sini kita itu juga menggunakan namanya radio button. Jadi radio button itu caranya seperti ini. Ada kondisi lagi, jika laki-laki
equals tabel get value at baris, koma, ini baris kedua sama toString. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, ini harus gini karena kondisi. Setelah itu, ini kurang satu. Nah, else, tapi, oh ya, belum ada kondisinya. RB lagi titik set selected true. Berarti ini akan terpilih jika memilih laki-laki. Jika kita pilih klik laki-laki, maka akan terpilih. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada else. Else ketikan, berarti kalau bukan laki-laki yang terpilih, maka otomatis perempuan itu yang terpilih. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Berarti ini tinggal di copy saja. Di sini tinggal di paste. Kita ganti di sini sekarang. Berarti tinggal kelas sama alamat. Kelas yang ini alamat. Nah, seperti ini. Setelah itu jangan lupa barisnya harus diganti. Berarti setelah 2, 3, yang ini adalah 4. Seperti itu. Nah, jika sudah, mari kita coba jalankan. Kita lihat bedanya saja ya. Sebentar saya run file. Nah, kita coba. Jika kita klik, nah otomatis di sini akan muncul seperti itu. Nah, seperti ini akan muncul. Nah, sekarang kita coba ini kita buang. Apakah itu akan tetap muncul? Jika kita jalankan. Nah, tidak bisa karena coding tadi itu fungsinya untuk menampilkan data yang ada di tabel ke text field atau radio button tadi, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, baru kita masukkan coding dari edit itu sendiri. Caranya bagaimana? Klik design, kemudian edit, klik kanan, event, action, pilih yang action performed ini. Nah, kita cari, nah ini button edit, setelah itu kita isikan. Ini hampir sama dengan yang tambah, karena kan kita harus memverifikasi dulu. Di sini langsung aja biar cepat, kita kopikan yang ini. If, mulai ini sampai yang ini, silakan di copy, kemudian ditaruh di bawah, di sini, di button edit. Nah, dipaste di sini. Ini maksudnya untuk verifikasi. Jika, jadi contohnya, jika dinis itu kosong, maka akan ada peringatan harap lengkapi datanya seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu. Setelah itu di sini diisi string SQL sama dengan update. Kemarin namanya adalah tsiswa. Set plus, jangan lupa sebagai penghubung. Kemudian, nah ini harus sama dengan database-nya, nama di tabelnya. Nama siswa, seperti ini. Setelah itu, get text plus sebagai penghubung. Nah, ini jangan lupa harus diperhatikan. Petik 1 koma. Nah, seperti ini. Setelah itu, baru enter lagi. Sama jenis kelamin plus dulu. Kemudian jenis kelamin. Ini harus sama dengan ini ya. Harus sama dengan ini.
NIS, nama siswa, jenis kelamin, tulisannya harus persis sama. Jika tidak, maka nanti akan error. Jenis kelamin sama dengan, ini tak usah spasi aja biar bingung. Petik 1. Nah, setelah itu kita plus. Jika plus lagi, kita akan manggil apa lagi? Jangan lupa ditutup seperti ini. Nah, koma. Nah, kita tuliskan kelas sama dengan petik 1 dulu, kemudian petik 2 dipanggil txtf kelas titik get text seperti ini, plus jangan lupa kita ingin ke bawah berarti seperti ini. Nah, di plus lagi berarti tinggal alamat plus txtf alamat titik get text seperti ini. Jangan lupa ada tanda plus petik 2 petik 1, kemudian gini saja, soalnya ini yang terakhir, jadi tidak perlu ada koma lagi, soalnya ini yang terakhir. Kemudian ini langsung ada kondisi di sini, where NIS, kita akan mengedit berdasarkan NIS-nya kan. Jadi jika NIS yang kita edit tidak bisa, karena NIS ini merupakan primary key dari program itu sendiri, seperti itu. Jadi harus diingat-ingat, jika kita merubah NIS, jadi tidak diperbolehkan. Nah, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa di sini statusnya kita tulis juga. Sama seperti tadi. Jika statusnya ini dipanggil dulu koneksi DB-nya, setelah itu execute, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk sama dengan yang ditambah, kita kopikan saja, tambah. Nah, ini tinggal di copy saja. Untuk menghemat waktu. Tapi kalian biar lebih hafal, silahkan diketik sendiri, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa diganti, berarti data bukan berhasil ditambahkan, berarti data berhasil diedit. Yang ini data gagal diedit. Oh iya, ini warning biasanya, biar beda peringatannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang satu, terlihat di sini bahwa else-nya yang ini masih belum ada. Nah, ini. Jadi kita enter di sini. Nah, seperti ini karena tadi error di sini. Nah, setelah itu sekarang kita coba apakah sudah bisa. Ini gagal tulisannya. Nah, sekarang kita coba jalankan. From main, klik kanan, diklik run. Nah, kita coba salah satu Anissa, klik. Nah, otomatis si Anissa ini dapat diedit. Misalkan di sini Anissa, saya tambahi Anissa misalkan. Kita klik edit. Nah, data gagal diedit. Apa yang salah di sini? Kita harus perhatikan lagi. Cek di sini, kita ke atas. Nah, perhatikan baik-baik. Jika ada kesalahan seperti ini, you have an error in your SQL syntax, berarti SQL syntaxnya yang salah. Kita cek lagi. Padahal di sini tidak ada kesalahan error, tapi tidak dapat diedit. Apa salahnya? Kita baca di sini. SQL syntaxnya itu error, kemudian langsung ke sini. Nah, berarti salahnya itu ada di sekitar sini. Nah, sekarang kita cek lagi. Anissa berarti di antara sini yang salah. Update sini yang salah. Kita cek lagi. Jadi kita harus cek yang ada di tags SQL-nya sendiri. Coba kita cek di sini, string SQL update siswa set. Ini sudah benar penamaannya, jenis kelamin sudah benar, kelasnya sudah benar, alamat
Ini sudah benar, kemudian ini ada tanda pemisahnya juga benar. Oh, ini ternyata. Ini ada bedanya, ada spasi tambah tidak. Jika kita tidak ada spasi, maka ini dianggap akan berhenti, update tes siswa set, jadi berhenti di sana. Tapi jika ada spasinya, maka ini akan nyambung ke bawahnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita klik run. Kita coba sekarang Anissa, kita ganti Anissa Nisa lagi misalkan. Klik edit. Nah, iya benar. Sudah berhasil. Nah, sudah terganti Anissa Nisa lagi. Nah, sekarang kita coba. Kan saya tadi sudah bilang, jika kita mengganti primary key-nya maka akan error karena primary key itu yang merupakan jadi kuncinya. Nah, sekarang Windy misalkan kita ganti. Kita ganti refresh terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita kita tambahin misalkan jadi 4. Apa yang terjadi? Nah, tidak bisa, data gagal diedit karena primary key itu tidak bisa diedit seperti itu. Nah, saya akan memberikan solusi biar biar primary key tidak dapat diedit. Caranya bagaimana, Pak? Kita buka desainnya lagi. Tinggal klik kanan dinisnya ini, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini ada namanya editable. Jadi ini gunanya editable adalah jika kita hilangkan kliknya, kita close, maka otomatis editable tidak dapat diisi seperti itu. Kita contohkan. Nah, jadi listnya tidak dapat diisi. Tapi karena kita ada tombol tambah, maka editable ini tetap harus dijalankan dengan syarat jika kita klik edit, maka otomatis ini tidak dapat dijalankan seperti itu. Kita kembalikan lagi. Seperti itu caranya. Jadi editable tadi itu gunanya biar tidak dapat ditulis lagi tulisannya. Tapi berhubung kita masih membutuhkan NIS ini untuk menambah data, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu seperti itu. Nanti akan saya ajari sebuah program yang lebih kompleks dan lebih seru lagi tentunya. Nah, sekarang kalian silahkan lanjutkan pekerjaan kalian, ditambah menu edit, hapus, refresh, kan tambah sudah selesai, refresh sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah menambah tombol edit dan tombol hapus seperti itu. Jangan lupa, jangan sampai kalian di sini ada kesalahan. Di sini ini sangat vital, harus ada spasinya dan lihat penghubungnya seperti ini. Silahkan dikerjakan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau masih bingung terhadap materi ini, silahkan ditaruh di komentar YouTube atau di komentar Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.